Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Salam dari kelas 11 MIPA Olim 1. Kali ini saya akan membahas ulangan harian materi program linear nomor 5. Ya, yang ini. Nomor 5 yang ini. Oke. Nah, langsung saja saya bacakan soalnya. Agar dapat berproduksi dengan optimal, sebatang pohon jeruk harus diberi pupuk yang mengandung minimal 12 unit zat N dan 12 unit zat P. Di pasaran tersedia dua jenis pupuk untuk pohon jeruk. Untuk pohon jeruk, yaitu pupuk A dan pupuk B. Satu bungkus pupuk A mengandung 1 unit zat N dan 3 unit zat P. Sedangkan satu bungkus pupuk B mengandung 3 unit zat N dan 1 unit zat P. Harga per bungkus pupuk A adalah 2.500 dan harga per bungkus pupuk B adalah 3.000. Jika seorang petani mempunyai 1.000 pohon jeruk, tentukan biaya minimal yang harus dikeluarkan dalam satu kali pemupukan agar pohon jeruknya dapat berproduksi optimal. Nah, langkah pertama kita menjawab ini adalah dengan membuat tabel. Kenapa kita harus membuat tabel? Agar gampang kita kerjakan selanjutnya gitu. Oke. Nah, pertama kita tentukan dulu X dan Y nya. X dan Y nya adalah pupuk A dan pupuk B. Kenapa pupuk A dan pupuk B? Karena inilah yang dicari. Ini yang dicari. Oke, dia X dan Y nya. Kemudian zat unik yang diperlukan itu adalah ya karena ini untuk nanti ininya yang sini persamaannya kan, makanya dimasukkan di sini. Nah, terus zat N dan zat P. Nah, ini diperlukan untuk di sini untuk persamaannya, petiraksamaannya. Nah, ini zat unit yang diperlukan juga untuk petiraksamaannya. Zat E dan P nya untuk petiraksamaannya juga. Nah, kenapa dia ada XY nya karena di sini. Karena dia ini pupuk A, kan di sini pupuk A X nya, maka sini XX. Ini pupuk Y nya, pupuk B nya ada Y, sedangkan Y, makanya di sini YY. Sementara ini dia tidak menggunakan X dan Y, makanya dia cuma 12 dan 12 begitu. Untuk harganya di sini, ini untuk digunakan ini digunakan untuk bagian akhir nanti. Nah, ini nanti di sini kan ini yang akhirnya nanti nih. Nah, pertama. Nah, selanjutnya kita menentukan persamaan dari tabel ini. Nah, persamaannya ini. Nah, persamaan pertama ada X ini, X tambah 3Y ini, ya kan? Lebih dari sama dengan 12. Kenapa lebih dari sama dengan 12? Lebih dari karena di soalnya dia meminta minimal 12 unit. Nah, zat N dan zat P. Makanya di sini lebih dari, karena bisa lebih dari itu, ya kan? Nah, bisa lebih dari itulah misalnya. Nah, terus ini 12, oke? Di sini 1, ini dan ini, oke? Nah, pertama kita buat, terus kemudian kita buat titik bantu di persamaan pertama ini X dan Y. Ini Y ya, ini yang ini Y. X nya, jika X nya adalah 0, nah ini kan 0, maka dari situ 0 tambah 3Y lebih dari sama dengan 12, maka Y sama dengan 12 bagi 3 sama dengan 4, maka di sini 4, oke? Nah, kemudian yang sini lagi, jika Y nya 0, di sini kan ini, maka X maka X tambah 3 kali 0, karena sini Y nya 0, kan? Jika lebih dari sama dengan 12, nah maka X nya lebih dari sama dengan 12 nih, oke? Nah, terus untuk persamaan kedua nih 3X ini kan, ini 3X ditambah Y, ini 1Y kan. Nah,
Lebih dari sama dengan, karena ini lebih dari kenapa? Karena sama dan ini karena yang diminta itu minimal, oke? Yang diminta lebih dari sama dengan 12. Ini 12 ini, 12 ini nih, 12, oke? Nih, ini 3Y, ini 3X, Y-nya ini, kemudian ini 12, oke? Terus kita buat lagi titik bantu. Nah, jika X-nya sama dengan 0, maka ini makanya 3 dikali 0, karena sini X-nya kan. Nah, ditambah Y lebih dari sama dengan 12, maka Y-nya sama dengan lebih dari sama dengan 12. Maka di sini ya kan, harus ini nih sama dengan 12, oke? Terus jika Y-nya sama dengan 0, maka 3X nih 3X ditambah 0 lebih dari sama dengan 12. Nah, maka X-nya sama dengan 12 bagi 3 sama dengan 4. Oke. Terus nih persamaan ketiga. Nih X lebih dari sama dengan 0. Begitu pula yang D. Y lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapatkan semua persamaan ini, ya kan? Kemudian kita masuk ke grafiknya. Oke, ini grafiknya. Ini grafiknya kan kita buat. Nah, kemudian kita buat. Nah, setelah kita membuat grafiknya ini, nah kita cari titik potongnya. Titik potong ini ada di sini, dan di sini. Nah, kita namakan sini titik potong A, titik potong B, titik potong C. Nah, kita carilah titik potongnya ini. Nah, ini untuk titik potong A ini kan 0, sini X-nya sama dengan 0 tuh karena di sini. Terus Y-nya sama dengan, nah ini 3, kita pakai rumus ini ya kan, persamaan yang ini. Nih. Kita pakai rumus yang ini, persamaan. Maksudku pertidaksamaan yang ini. Nah, kita masukkan di sini. Jadilah persamaan. Karena di titik potong ini kita pakai saja sama dengan. Nah, itulah persamaan yang ini. 3X ditambah nih. 3X ditambah Y, karena X-nya sama dengan 0 karena sini kan. Makanya Y-nya sama dengan 12, ya kan? 3 kali 0 tambah Y sama dengan 12. Maka Y sama dengan 12. Nah, ini pula titik potong A-nya. Jadi 0,12. Nah, itu titik potong B ini kita gunakan eliminasi substitusi. Nah, nah yang pertama adalah kita masukkan dulu sini. Sorry. Ini. Nah, untuk titik potong B menggunakan eliminasi nih. Eliminasi dan nah, substitusi sini nih. Oke. Yang pertama pakai persamaan yang ini. Pakai pertidaksamaan yang ini kita ubah ke persamaan yang ini. Kita ambil yang ini dan ambil ini. Nah, ini masukkan di sini. Jadikan persamaan, karena untuk mencari titik potong maka kita harus menjadikan dia persamaan ini. Nah, X tambah 3Y sama dengan 12. Kemudian 3X tambah Y sama dengan 12. Agar kita dapat meliminasinya, maka kita harus samakan dulu. Aduh, sorry. Nah, oke. Agar ini persamaan kita dapat eliminasi, maka salah satu variabel di salah satu persamaan tersebut harus kita samakan. Nah, yang kita mau samakan di sini adalah X. Makanya kita kali 3. Nah, di sini kan 3 kali 3. Maka di sini jangan kita kali 3 juga, karena kita mau samakan salah satu variabelnya. Maka hasilnya adalah 3X tambah 9Y, ini Y ya, ini Y, sama dengan 36. Oke, karena semua kali 3. Oke. Kemudian di bawahnya yang persamaan kedua, 3X ditambah Y sama dengan 12, karena dia tidak usah dikali 3 juga supaya sama. Nah, kan sudah ada yang sama ini. Oke, kita coret set. Kita eliminasi lah, maksudnya eliminasi set. Oke. Jadi sisa 9Y dan sisa variabel Y dan ini totalnya. Oke. Kemudian ini kita kurang nih. 9Y kurang Y toh sama dengan 8Y. Oke. Kemudian 36 kurang 12 sama dengan 24. Kemudian Y nya sama dengan 24 dibagi 8 sama dengan 3.
Nah, kemudian kita substitusi untuk mencari X-nya gitu. Nah, kita ambil yang ini bersama yang ini, oke? Supaya lebih gampang gitu. Nah, terus kita kasih masuk nih, X tambah 3Y dengan 12. Nah, kita kasih masuk X ditambah 3, karena Y sini sama dengan 3, makanya 3 kali 3 dengan 12. 3 kali 3 sama dengan 9. Makanya X sama dengan 12 kurang 9 sama dengan 3. Oke. Dan kita buatlah tabel ini. Tabel ini kan untuk mencari nilai minimumnya. Oke. Oh. Tinggal minimum. Untuk titik potong A ini 0,2. Terus yang titik potong B 3,3 ini. Untuk titik potong C 12,0. Nah, kita carilah nilai minimum sini toh. Nah, 0,12 kita kasih masuk di sini rumus yang ini. 2500x dan sini kan ini. Sorry ini. Nah, kita kasih masuk di sini. Kasih masuk di sini ya kan. Nah, terus sini 2500 dan sini 0, makanya sini x-nya 0. 3000 y karena sini 12 y-nya, makanya kita kasih masuk 3000 dikali 12 sama dengan 36.000 dikasih 36.000 ditambah 0 karena 2500 kali 0 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 36.000. Nah, untuk titik potong kedua lagi. Sorry. Nah, untuk titik potong kedua 3,3 ya kan? Nah, kita kasih masuk di sini rumus yang ini. Jadi 2500 dikali 3 ini 3 ya, bukan 5, ini 3. Sorry salah tulis. Ini 2500 dikali 3 sama dengan 7500. Ini kan 7500 ditambah 3000 y. Ini y-nya kan ini 3, y-nya kita masuk lagi. Jadi 3000 dikali 3 sama dengan 9000. Nah, ini 7500 ditambah 9000 sama dengan 16500. Nah, untuk dipotong ketiga lagi. Ini kan X-nya kan 12, maka 2500 karena ini sini X, makanya dikasih masuk di sini. 2500 dikali 12 sama dengan 30.000. Nah, karena di sini Y-nya 0, maka 3000 Y kita harus masuk jadi 3000 dikali 0, karena di sini 0, makanya 0 hasilnya. 30.000 ditambah 0 sama dengan 30.000. Kemudian, nah di antara ini hasil ini, nah tentu saja kita sudah tahu nilai minimumnya adalah ini karena dia paling kecil gitu hasilnya ya kan. Nah, kemudian karena di sini soalnya minta jika seorang petani mempunyai 1000 pohon jeruk, tentukan biaya minimal yang harus dikeluarkan dalam satu kali pemupukan agar pohon jeruknya dapat berproduksi optimal. Nah, makanya kita kesini kita kali ini hasil minimumnya, kita kali dengan nilai minimumnya yang ini, kita kalikan sama ini 1000 pohon jeruk karena itu yang diminta sama soalnya. Nah, kan 1000 pohon jeruk dikali 16.500 maka biaya yang dikeluarkan paling sedikit hasilnya kan paling sedikit adalah 16.500.000. Oke. Bentar kasih cocok. 16 juta hasilnya kan 16.500.000. Oke. Hasilnya kan paling sedikit itu. Oke. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada salah penjelasan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan bila ada salah jawab mohon maaf sebesar-besarnya juga. Terima kasih dan wassalamualaikum.